Namun sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe, tombol like dan bagikan agar menambah ilmu bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di mata pelajaran bimbingan TIK. Hari ini kita akan belajar mengenai materi terakhir dari Microsoft Excel ya. Oke, materi hari ini adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, di sini kita jelaskan sedikit sebelum nanti kita mulai ke praktek. Intinya dari VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah pencarian suatu data antar tabel dengan suatu kata kunci tertentu ya. Yang membedakan adalah pencariannya vertikal atau VLOOKUP ya, V-nya adalah vertikal maupun horizontal atau HLOOKUP ya. Perbedaannya yaitu pencariannya secara vertikal maupun horizontal. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke praktek. Nah, ini adalah soal yang kemarin. Jadi ini praktek yang sebelumnya kita modifikasi untuk praktek yang sekarang ya. Jadi di sini ada kolom nomor, nama pemilik masih seperti kemarin, kendaraan bermotor ya ini. Jadi ada merek, kemudian ada tahun, kemudian ada plat nomor, kode wilayah, pajak, status dan keterangan. Jadi kode wilayah di sini ada keterangannya, didapat dari 2 digit plat nomor ya, dari kiri ya. Di kode wilayah nanti kita praktekkan materi yang kemarin, yaitu manipulasi teks ya. Kemudian yang kedua, wilayah didapat dari tabel wilayah menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini ada tabel kode wilayah. Jadi nanti kode wilayah yang didapat dari plat nomor menggunakan rumus fungsi teks yang kemarin itu nanti kita cari dengan menggunakan VLOOKUP di tabel kode wilayah. Kemudian pajak didapat dari tabel pajak menggunakan HLOOKUP. Nah, di sini ada tabel pajak ya. Nah, ini ada tabel pajak. Ini ada tahun, kemudian pajak. Kemudian yang terakhir keterangan jika status L maka lunas, dan jika BL maka dia belum lunas. Oke ya, kita bahas sedikit mengenai tabel kode wilayah dan pajak. Di sini ada perbedaan. Jadi yang kode wilayah ini bentuknya tabel adalah vertikal ke atas dan ke bawah. Jadi AB itu Jogja, AD Surakarta dan sebagainya. Sedangkan yang pajak ini merupakan tabel yang bentuknya horizontal. Jadi di sini tahun dan pajak, kemudian horizontal ke kanan. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi kalau HLOOKUP itu kita mencari secara horizontal seperti tabel pajak ini. Kemudian kalau yang VLOOKUP kita mencari data di tabel yang bentuknya vertikal. Oke, kita langsung saja mulai untuk praktek hari ini. Cukup singkat untuk praktek hari ini, tidak terlalu banyak materi ya. Silakan diperhatikan. Yang pertama yaitu kode wilayah. Oke, yang pertama adalah kode wilayah. Kita ambil 2 digit dari sebelah kiri dari plat nomor. Kemarin kita sudah belajar menggunakan rumus left ya. Left, kemudian plat nomor diambil 2 digit untuk kasus yang baris atau nomor pertama ini. Nah, kita dapatkan AB, kita tarik kalau sudah. Nah, yang di nomor 4 di sini kan B hanya 1 digit, maka kita ganti 1 ya.
Oke, kita sudah dapat kode wilayah dengan rumus yang kemarin. Rumusnya adalah left ya. Plat nomor diambil dari kiri sejumlah 1 atau 2 digit ya, tergantung posisinya plat nomor seperti apa. Kalau misalnya B maka cuman 1 ya. Oke, itu kode wilayah. Kita cuma mengulang, refresh materi yang kemarin. Kemudian kita akan bahas yang selanjutnya adalah wilayah. Wilayah ini kemarin kita sudah mempraktekkan dengan menggunakan if juga bisa. Tapi di sini kita akan mencoba rumus baru yaitu VLOOKUP ya. Caranya gimana? Kita langsung saja pelajari bersama-sama dengan VLOOKUP, ditulis dulu ya rumusnya. Kemudian lookup value itu adalah dari kode wilayah. Jadi yang dinamakan data kunci di sini nanti di wilayah ini adalah kode wilayah. Maka kode wilayah di sini pasti juga ada di kode yang ada di VLOOKUP tabelnya ya. Itu harus sama. Karena itu yang menghubungkan antara si kode wilayah di tabel utama ini dengan tabel kode wilayah di VLOOKUP-nya ya. Kemudian di sini ada isian lookup value, tabel array, call index num, dan rank lookup. Jadi ada 4 isiannya. Yang pertama kita isi lookup value-nya adalah kode wilayah atau data kuncinya. Kemudian tabel array adalah ini ya. Tabel array itu daftar atau tabel yang untuk referensi pencarian. Kita blok. Nah, jadi yang diblok adalah datanya saja. Jadi bukan sama ini ya, keterangan kode dan wilayahnya. Jadi cuman datanya saja. Dan dipastikan lookup value yang di sini itu ada di depan sendiri yang VLOOKUP tabelnya. Jadi di sini AB, yang di sini juga yang paling depan AB ya, kode-kode. Kemudian kolom index number itu adalah data yang mau ditampilkan di hasilnya nanti. Jadi yang mau ditampilkan kolom pertama atau kolom kedua ya, kasusnya hanya 2 kolom. Karena kita pengen yang ditampilkan wilayah, maka di sini diisi call index numbernya adalah 2. Kemudian yang terakhir ada rank lookup. Di sini ada true, ada false. Diisikan true jika, ini ada keterangannya, jika di kolom pertama dari tabel, artinya kode ini diurutkan, karena ini kode maka tidak urut ya, maka kita pilih false. Kita pilih false. Nah, ketika sudah, kemudian kita enter. Maka di sini artinya kita bisa baca dari rumusnya bahwa kode wilayah di tabel utama ini akan dicocokkan ke dalam tabel referensi yang ada di sini, dengan syarat yang dicari di sini itu harus sama dengan kolom pertama dari tabel yang untuk referensi ini. Ketika nanti ketemu ya, ketika nanti di sini ketemu data AB dan seterusnya ini ketemu di tabel yang dicari, maka yang mau dimunculkan kolom keberapa. Kalau di sini diisi kolom kedua, maka yang dimunculkan adalah wilayah. Kemudian yang terakhir false ini adalah yang kode pertama ini urut atau tidak. Kalau tidak urut maka false, kalau urut maka diisi true. Nah, karena kita mau menarik ke bawah, jadi di sini harus mutlak ya. Kita sudah pernah bahas seperti pas pada waktu kita membuat rumus ranking dulu ya. Kita harus buat di sini mutlak. Mutlak itu ada tanda dolarnya. Nah, sehingga ketika kita sudah buat rumus seperti ini, maka kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini sudah sesuai dengan data yang ada di VLOOKUP tabelnya ya. Nah, seperti itu rumusnya. Jadi rumus hasil akhirnya seperti ini ya.
kita perjelas di sini. Jadi VLOOKUP ini mencari suatu data yang dicari di dalam tabel tertentu, kemudian menampilkan kolom keberapa yang mau ditampilkan di dalam tabel ini. Kemudian false tadi adalah karena data yang di array yang depan ini tidak urut, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pajak ya. Di sini pajak ini didapat dari tabel pajak yang ada di bawah ini sesuai dengan tahun. Jadi kata kuncinya adalah tahun ya, tahun motornya. Misal di sini tahun 2010 maka pajaknya 200, kemudian 2011 220 sampai 2014. Berarti di sini di tahun ini sudah urut ya. Maka kita langsung tuliskan rumusnya adalah HLOOKUP sama dengan ya HLOOKUP. Lookup value-nya adalah kata kunci yaitu tahun ya. Tahun, kemudian tabel array-nya adalah ini yang horizontal ini. Nah, sampai ini ya. Nah, ini tabel array-nya dari tahun 2010 sampai 2014 dan pajaknya. Kemudian di sini dimunculkan row index numbernya nomor berapa. Karena ini HLOOKUP maka membacanya per baris. Jadi baris pertama, baris kedua kita munculkan yang nominal pajaknya ya. Kemudian tabelnya ini karena dia sudah urut maka diisi true. Nah, bisa kita lihat di sini urut ya dari 2010, 11, 12, 13, 14. Oke, seperti tadi kita tutup kurung kemudian kita enter. Nah, maka dapat kita lihat di sini. Jadi pajak ini mengacu ke tahun ya. Tahun 2010 maka pajaknya 200. Kalau sudah jadi jangan lupa di bagian array-nya dibuat plug ya. Di blok, kemudian ranknya di blok, kemudian diklik F4, kemudian kita enter, maka kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini menggunakan rumus HLOOKUP ya, pencarian dari ke tabel lain dengan posisi horizontal pencariannya. Dia akan dibaca horizontal. Datanya itu 2010, 11, 12, 13 atau 14. Ketika sudah dapat data itu maka yang ditampilkan mau yang kolom pertama atau kolom kedua. Oke. Ini kita perjelas di sini ya. Jadi contoh rumusnya seperti ini. Dia akan mencari data yang ada di sel D2 dicocokkan ke dalam rank H12 sampai L13 secara horizontal ya. Kemudian bila ketemu maka ditampilkan baris kedua. Karena data yang tahun tadi urut maka diisi true. Oke, itu yang mengenai pajak ya. Dan terakhir kita isi keterangan. Di sini keterangan jika statusnya L maka dia lunas, jika BL maka belum lunas. Di sini kita akan mempraktekkan rumus yang kemarin sudah kita bahas yaitu if ya. Karena statementnya hanya dua, lunas dan belum lunas, maka di sini if-nya adalah if tunggal. Kita logical testnya di sini adalah L ya, status. Jika I2 sama dengan L, maka dia lunas. Bila belum maka dia belum lunas. Nah, di sini kita ketika membandingkan sebuah teks ya, itu harus diapit dengan tanda kutip ya. Sama seperti kita kalau menuliskan statement nanti di hasilnya if true-nya, itu kalau berupa tulisan juga harus ada tanda kutip. Nah,
kemudian kita enter ketika sudah, kemudian sudah satu rumus, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, seperti itu rumusnya. Jadi if I2 jika isi I2 itu sama dengan L, maka if true nya adalah lunas, jika salah if false nya maka belum lunas. Artinya kalau tidak L maka dia masuk ke if false, makanya BL di sini masuk ke belum lunas. Itu untuk pertemuan hari ini, cukup singkat materi kita hari ini tentang VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.